A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alhamdulillahi kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlus safa wal wafa. Nah, kembali lagi kita melanjutkan sedikit daripada pembahasan gramatika dalam bahasa Arab menggunakan kitab Nahwu Wadih jilid kedua. Setelah sebelumnya kita membahas tentang adawatul jawazim, baik itu yang tajzimu fi'lan wahidan atau yang tajzimu fi'laini. Kali ini kita akan berkenalan kembali dengan satu istilah baru yang disebut af'alul khamsah. Apa? Fi'il yang 5, yaitu fi'il mudhari bentuk 5 bentuk fi'il mudhari dan keadaan i'rabnya. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita langsung ke amsilah. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Al af'alul khamsatu wa i'rabuha. Al amsilatu al amilani yashtaghilani. Al amilani la yashtaghila. Al amilani lam yashtaghila. Antuma tashtaghilani. Antuma lan tashtaghilani. Antuma lam tashtaghila. Antuma lam tashtaghila. Antuma lam tashtaghila. Al-ummalu yashtaghiluna. Al-ummalu la yashtaghilu. Al-ummalu lam yashtaghilu. Antum tashtagiluna. Antum lan tashtaghilu. Antum lam tashtaghilu. Anti tashtagilina. Anti lan tashtagili. Anti lam tashtagili. Ini adalah beberapa contoh-contoh yang mana contoh pertama yang paling kanan kalau kita membaca buku, itu menandakan tentang fi'il mudhari'nya berada di posisi rafa. Kenapa? Karena ia tidak diawali dengan adawatun nawasib ataupun adawatun jawazim. Sedangkan yang di tengah itu dia menunjukkan posisinya dalam posisi nasab. Kenapa? Karena fi'il mudhari sebelumnya itu ada adawatun nawasib. Yaitu apa? Yaitu lan. Lalu di ujung yang di situ adalah posisi jazam. Kenapa? Karena fi'il mudhari'nya didahului dengan salah satu daripada adawatul jawazim, itu adalah lam. Lalu kita lihat di sini fi'il mudhari yang seperti apa yang mana ia disebut sebagai af'alul khamsah. Yang pertama ada yashtaghilani. Di situ ada al-amilani yashtaghilani, yang mana yashtaghilani di situ ada dhamir yang menunjukkan tentang dua tukang yang kembali kepada al-amilani. Yang mana al-amilani itu adalah dua orang tukang atau kuli. Dia menunjukkan dua. Tetapi apa? Orang ketiga. Jadi yashtaghila atau yaf'ila atau yaf'ulani, karena yaf'ilani atau yaf'alani ia merupakan salah satu daripada al-af'alul khamsah, yaitu fi'il mudhari yang mana ia mewakili dhamir huma yang menunjukkan orang ketiga yang berjumlah dua orang. Lalu ada antuma, kalian berdua, tashtagilani. Jadi tashtagilani di sini ia menunjukkan kepada antuma, dhamir antuma di dalamnya. Lalu ia menunjukkan orang kedua, namun lebih dari satu, yaitu dua, tapi kurang dari tiga. Al-ummalu yashtaghiluna. Sedangkan ummal, di sini ia nanti di dalam yashtaghiluna ia mengandung dhamir hum. Dhamir hum itu apa? Dhamir hum itu adalah dhamir yang menunjukkan orang ketiga dalam bentuk jamak.
Sedangkan antum tashtagiluna. Nah, antum di sini dalam kata tashtagiluna, nah, di situ mengandung dhamir antum yang menunjukkan orang kedua, tapi banyak lebih dari dua. Sedangkan anti di sini, nah, anti tashtagilina, ia adalah orang kedua, namun perempuan. Untuk lebih mudahnya, nah, kalian bisa menghafalkan wazan-wazan saraf. Nah, dimana di situ seperti wahumahum hiyahumahunna sampai nanti ananahnu, lalu fi'il mudhari'nya gimana, yaf'ulu yaf'ulani yaf'uluna taf'ulu taf'ulani. Nah, jadi kalian fokusnya secara kaidah dasar setiap fi'il mudhari, nah, yang mana ketika setelah huruf dari fi'il mudhari tadi bersambung dengan alif tasniyah, alif yang menunjukkan dua dalam kata yashtagilani dan tashtagilani, atau dengan wawul jamaah di dalam kata yashtagiluna atau tashtagiluna tadi di sini, atau dengan ya mukhatabah. Nah, jadi setiap fi'il mudhari yang mana setelah huruf akhirnya, nah, ia bersambung dengan apa? Dengan alif tasniyah, dhamir jamak, mohon maaf, alif tasniyah. Nah, fi'il mudhari yang mana setelah akhir hurufnya itu dia bersambung dengan alif tasniyah atau wawul jamaah atau ya mukhatabah. Nah, itu ia disebut dengan af'alul khamsah. Lalu nun di dalam yashtagilani, yafta'ilani, yashtagiluna, tashtagilina, dia adalah apa? Ia menunjukkan alamat daripada rofa, yaitu subutun nun. Sedangkan dalam yashtagila, yashtagilu, tashtagili, alif tasniyah, waul jamaah, dan yaul mukhatabahnya ya menunjukkan fa'ilnya. Lalu kita lihat lagi dalam al-amilani lan tashtagila. Nah, al-amilani lam yashtagila. Dari semua contoh ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya af'alul khamsah. Af'alul khamsah tadi apa? Yaitu setiap fi'il mudhari. Nah, kita lihat di dalam kaidah. Apa itu af'alul khamsah? Itu setiap fi'il mudhari yang bersambung dengannya fi'il mudhari apa? Aliful isnain. Nah, alif yang menunjukkan untuk dua orang, baik itu orang kedua maupun orang ketiga. Awal jamaah atau wawul jamaah yang menunjukkan jamak bagi orang ketiga dan jamak bagi orang kedua. Yang mana dalam konteks ini jamak itu adalah sesuatu yang lebih dari dua. Atau ya mukhatabah, yaitu ya yang menunjukkan orang kedua, perempuan. Nah, setelah kita mengetahui tadi pengertian daripada af'alul khamsah, kita akan mengetahui kondisi, keadaan, dan hukum-hukum i'rabnya. Af'alul khamsah, nah, ia dirafa'kan dengan subutun nun. Lalu watun sabu watujsamu bihad fiha. Lalu ketika ia dinasabkan atau dijazamkan, dia cukup dihapus nunnya pada tadi kata yashtagiluna. Nah, lam yashtaghilu atau lan yashtagila. Begitu pula pada contoh-contoh fi'il mudhari yang lainnya bisa kalian kiaskan. Jadi penggunaan af'alul khamsah ini hanya sekadar untuk memberitahu kita bahwasanya setiap fi'il mudhari apapun, baik itu yaktubu, baik itu yaqra'u, baik itu yanamu nanti. Nah, itu semua bisa dipakai kaidahnya kalau ia bersambung dengan alif tasniyah, atau wawul jamaah atau yaul mukhatabah, maka hukum i'rabnya adalah ketika rafa ia subutun nun, ketika nasab maupun jazam ia hadzfun nun, dihapus nunnya. Seperti itu. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.